Halo semuanya, ketemu lagi di sesi eksplorasi mendalam kita. Nah, hari ini kita bakal ngebedah sebuah dokumen akademis yang jujur aja menarik banget dari dunia ergonomika. Fokus kita bakal ngebongkar rahasia di balik desain fisik dunia kita dan ngejawab satu pertanyaan penting. Kenapa sih benda-benda di sekitar kita itu sering banget kerasa gak nyaman? Kalau kalian pernah ngerasa dunia ini seolah-olah dibangun bukan buat ukuran kalian, tenang aja, kalian ada di tempat yang pas. Yuk kita mulai. Coba deh ingat-ingat, pernah nggak sih kalian duduk di kursi ruang tunggu, terus tiba-tiba sadar kalau kaki kalian menggantung, nggak nyentuh lantai sama sekali? Atau pernah nggak pakai gunting yang baru dipakai motong beberapa kali aja, udah bikin pangkal jari merah dan kejepit? Insting pertama kita biasanya langsung nyalahin diri sendiri kan? Kita mikir, aduh, apa kaki gue yang kependekan ya? Atau mungkin jari gue kegemukan nih? Buang jauh-jauh deh rasa bersalah itu sekarang juga. Dengerin ini baik-baik ya. Kalian itu sama sekali nggak punya ukuran tubuh yang salah. Kenyataannya, kalian lagi jadi korban dari kegagalan desain yang super sistematis. Dunia kita ini sering banget kerasa kayak kita dipaksa pakai setelan jas yang dijahit khusus buat orang lain. Kerahnya bikin kecekik, lengannya kepanjangan, dan asal tahu aja, ini bukan cuma soal rasa nggak nyaman yang sepele loh. Ini benar-benar sumber stres fisik buat tubuh kita. Masuk ke bagian pertama kita. Jebakan desain sehari-hari. Kita bakal lihat kenapa ide satu ukuran untuk semua itu sebenarnya bahaya banget. Gini ya, benda-benda di sekitar kita itu kan nggak muncul gitu aja secara ajaib. Semuanya dirancang pakai sekumpulan keputusan matematis. Tapi sayangnya, keputusan-keputusan ini sering banget tutup mata sama realitas tubuh manusia yang super beragam. Terus gimana dong seharusnya? Jawabannya ada di ilmu ini, antropometri. Dari kata antropos yang artinya manusia dan metron yang artinya ukuran. Gampangnya ini adalah sains tentang gimana kita ngukur dimensi fisik tubuh manusia. Sebelum kita bisa benerin desain dunia yang kacau ini, kita wajib paham dulu gimana para ahli ngukur tubuh kita. Buat dapat dimensi ini, para ahli itu ibaratnya pakai dua cara. Pertama, pengukuran statis. Ini tuh persis kayak kita ngambil foto diam. Ngukur tinggi kalian pas lagi duduk diam, atau panjang lengan pas lagi santai. Ini berguna banget buat nentuin tinggi meja atau lebar lorong. Tapi masalahnya, pas kita lagi kerja, kita kan bukan patung, makanya kita butuh cara kedua, yaitu pengukuran dinamis. Ini ibaratnya ngerekam video. Pengukuran dinamis ini nangkep jangkauan tubuh kalian pas lagi bergerak, ngebungkuk, atau muter sendi. Karena pas kita gerak, pusat gravitasi tubuh kita juga ikut geser. Lanjut ke bagian kedua, sains pengukuran tubuh manusia. Gimana ceritanya lautan data fisik ini diubah jadi kurva statistik yang kepakai buat desain? Bayangin, setelah ngumpulin miliaran data ukuran tubuh populasi, desainer gak mungkin kan bikin miliaran desain yang beda-beda? Nah, buat ngakalin masalah logistik ini, mereka pakai 3 aturan emas. Aturan pertama, clearance atau ruang bebas. Desainer pakai patokan persentil ke-95 alias B95. Jadi pintu dibikin cukup tinggi supaya 95% orang bisa lewat tanpa masalah. Logikanya, kalau si paling tinggi di kelompok B95 aja aman gak kejedot, yang lebih pendek udah pasti aman banget kan? Aturan kedua, ini kebalikannya, reach atau jangkauan. Di sini mereka pakai P5. Kalau sebuah tombol darurat bisa dijangkau sama 5% orang yang lengannya paling pendek, otomatis semua orang pasti bisa ngejangkau tombol itu. Terus yang ketiga, adjustability atau desain yang bisa diatur. Contohnya kayak jok mobil kalian tuh, yang sengaja dirancang fleksibel buat ngelayanin dari kelompok P5 sampai P95. Oke, sekarang masuk ke bagian ketiga, mitos bahaya manusia rata-rata. Kenapa sih mendesain sesuatu buat orang rata-rata itu justru jadi jebakan maut? Gini, mendesain untuk orang rata-rata itu sama aja kalian dengan sadar ngabaikin separuh dari populasi yang ada. Buat paham seberapa fatalnya mitos ini, yuk kita balik sebentar ke awal tahun 1950-an. Waktu itu, Angkatan Udara Amerika Serikat lagi pusing 7 keliling. Pesawat tempur mereka mesinnya udah sempurna banget, tapi kok sering banget kecelakaan. Pilotnya tiba-tiba hilang kendali tanpa alasan yang jelas. Usut punya usut, ternyata kokpitnya didesain cuma buat satu sosok ideal, sang pilot rata-rata. Akhirnya ada seorang peneliti namanya Gilbert Daniels, dia turun tangan dan ngukur langsung 4.063 pilot militer. Dia ngecek 10 dimensi fisik sekaligus, dari tinggi badan sampai panjang lengan, buat nyari tahu ada berapa banyak sih pilot yang ukuran tubuhnya benar-benar pas di rentang rata-rata itu. Dan coba tebak hasilnya? 0, beneran 0 besar. Dari 4.000 pilot lebih, gak ada satu pun, catat ya, gak ada satu pun yang lolos kriteria manusia rata-rata di semua 10 dimensi itu. Ini yang disebut kesesatan rata-rata. Bisa aja orangnya tinggi banget, tapi ternyata lengannya cuma rata-rata. Proporsi tubuh kita itu unik kawan, jadi kalau kalian bikin desain buat orang rata-rata, pada dasarnya kalian lagi bikin desain buat sosok yang nggak pernah ada. Kokpit pesawat itu jadinya nggak pas buat siapapun dan ya itulah biang kerok dari banyaknya kecelakaan tadi.
Masuk ke bagian keempat, tubuh yang terus berubah. Ternyata, ukuran tubuh kita itu sama sekali gak bisa ditebak. Seakan-akan mitos orang rata-rata tadi belum cukup bikin pusing, tubuh kita sendiri ternyata terus berubah tiap hari. Kalian tahu gak, kalau secara harfiah nih, kalian itu lebih pendek pas lagi makan malam dibanding pas sarapan pagi? Beneran, tinggi badan kita itu nyusut sekitar 1-2 cm setiap sore. Kenapa bisa gitu? Ini karena cakram di tulang belakang kita ngalamin kompresi efek gravitasi, persis kayak spons basah yang ditekan pelan-pelan seharian. Efeknya apa? Kursi kantor yang udah kalian atur posisinya pas banget jam 9 pagi, secara teknis udah jadi kursi dengan ukuran yang salah buat kalian di jam 5 sore. 2 cm mungkin kedengarannya sepele ya, tapi itu udah cukup loh buat maksa leher kalian sedikit mendongak ke arah monitor dan bikin otot jadi tegang. Dan variasi ukuran ini nggak cuma terjadi dalam hitungan jam, tapi juga beda banget antar negara. Buat gambaran aja nih, rata-rata tinggi laki-laki di Indonesia itu sekitar 163 cm. Tapi kalau kita lihat di Belanda, rata-rata laki-lakinya itu 182,5 cm. Bedanya hampir 20 cm. Coba bayangin ngerinya kalau ada pabrik di Indonesia yang impor meja atau mesin langsung dari Eropa, terus maksa pekerjanya pakai standar ukuran sana. Nyuruh pekerja Asia pakai standar ukuran Eropa tiap hari itu sama aja kayak ngerusak tulang punggung dan sendi mereka pelan-pelan. Terus kalian mungkin mikir, ya udah sih, pakai aja data lokal. Eits, tunggu dulu. Data lokal juga bisa basi loh. Di dokumen ini ada pembahasan soal fenomena yang namanya secular trend. Jadi ceritanya, di tahun 90-an ada pabrik garmen di Indonesia yang bikin kursi jahit khusus pakai data pekerjanya waktu itu. Sempurna banget dong awalnya. Tapi 20 tahun kemudian, pas mereka rekrut anak-anak generasi baru kelahiran akhir 90-an, masalah muncul. Generasi baru ini gizinya udah jauh lebih bagus, badannya lebih tinggi, kakinya lebih panjang. Tiba-tiba aja, kursi yang dulunya pas banget, itu bikin lutut pekerja mentok ke meja dan memicu wabah sakit punggung massal di pabrik itu. Intinya, data ergonomi itu mirip banget sama software di HP kalian, bisa kedaluarsa dan wajib diupdate seiring membaiknya gizi generasi baru. Dan satu lagi nih, fakta mengejutkan. Kenyamanan itu ternyata nggak cuma urusan fisik tulang dan otot. Dokumen ini ngejelasin kalau faktor psikologi itu ngaruh banget. Dua orang dengan ukuran badan yang plek-ketiplek sama bisa ngerasain tingkat kenyamanan yang beda di meja yang sama persis. Kok bisa? Kalau kalian kerja di tempat yang bikin stres parah, misalnya diawasin terus-terusan atau dikejar deadline gila-gilaan, otak kalian bakal ngelepasin hormon stres. Otot jadi tegang, siap siaga ngadepin ancaman. Nah, pas badan lagi tegang begini, meja tinggi 75 cm, yang di atas kertas harusnya nyaman banget, tiba-tiba kerasa nggak enak dipakai atau malah bikin sakit. Stres itu benar-benar bisa ngerubah persepsi fisik kita. Lanjut ke bagian kelima, mengatur zona kerja ideal. Yuk kita praktekin sains ini di meja kerja kalian sekarang juga. Ngelihat betapa gokilnya perubahan tubuh kita, mulai dari tulang punggung yang nyusut, beda ukuran antar generasi, sampai efek stres, gimana caranya kita bisa kerja dengan nyaman? Nah, ahli ergonomi itu ngebagi meja kerja kita jadi 3 zona jangkauan. Zona primer, ini area emas kalian. Coba deh sekarang, tempelin siku kalian di pinggang, terus gerakin telapak tangan ke kiri dan kanan kayak wiper kaca mobil. Nah, itu dia zona primer kalian. Di area inilah keyboard dan mouse wajib banget ditaruh. Kalau kalian sampai harus ngelurusin siku sedikit aja buat ngambil barang, berarti barang itu udah masuk zona sekunder. Tempat yang pas buat naruh kopi atau HP. Terus, zona tersier itu area paling luar yang bikin kalian harus ngebungkuk buat ngambilnya. Printer atau tumpukan arsip taruh aja di situ. Naruh keyboard di luar zona primer itu kesalahan fatal yang bakal bikin bahu kalian kaku seharian penuh. Nah, selain zonanya, tinggi mejanya juga harus pas. Rata-rata nih ya, tinggi meja yang ideal buat pria Indonesia itu jaraknya sekitar 24 cm dari atas busa dudukan kursi. Tapi ingat loh, karena tubuh kita ini nyusut tiap sore dan postur kita bisa beda tiap hari, pakai furnitur yang ukurannya kaku itu pasti bakal jadi masalah. Makanya, punya furnitur yang adjustable atau bisa diatur ketinggiannya itu bukan sekedar gaya-gayaan atau kemewahan. Itu adalah kebutuhan medis yang mutlak buat ngejaga kesehatan tulang kalian dalam jangka panjang. Kita sampai di bagian terakhir nih. Bagian ke-6, masa depan tanpa batasan. Kira-kira teknologi bakal ngebawa hukum fisik ini kemana ya? Kita udah bahas panjang lebar betapa kompleksnya tubuh manusia. Nah, alat buat ngukurnya juga berevolusi gila-gilaan. Di lab yang canggih, peneliti sekarang udah pakai 3D body scanner berbasis laser. Alat ini bisa memetain ratusan titik di tubuh kita cuma dalam hitungan detik, tanpa disentuh sama sekali. Super akurat. Tapi, coba bawa alat mahal dan rapuh itu ke pabrik peleburan logam yang bergetar hebat dan penuh debu. Udah pasti rusak detik itu juga kan?
Makanya, alat ukur jadul kayak meteran pita atau kaliper besi itu masih merajai dunia industri nyata. Mereka kebal debu, nggak butuh dicolok listrik, dan anti ngeheng. Jadi ada tempatnya sendiri. Teknologi tinggi di dalam lab yang bersih dan alat tempur fisik buat di lapangan yang keras. Yang akhirnya ngebawa kita ke satu pertanyaan buat direnungin bareng. Apakah suatu saat nanti, virtual reality bakal ngebunuh hukum antropometri ini sepenuhnya? Coba bayangin deh masa depan di mana meja kerja kita murni ada di dunia virtual. Antar mukanya otomatis nyesuain sama ukuran badan kita dalam hitungan milidetik, tanpa ada batasan meja kayu atau kursi besi lagi. Kita bisa ngatur ruangan sesuka hati tanpa perlu repot ngutak-atik baut kursi. Apakah nanti hukum soal ukuran tubuh ini cuma bakal jadi sejarah? Bikin penasaran banget ya buat ditunggu. Tapi ya, sambil nunggu masa depan itu datang, mendingan kalian benerin dulu posisi keyboard dan monitor di meja kalian sekarang juga deh. Terima kasih banyak udah nemenin di sesi bedah dokumen ini. Sampai ketemu di eksplorasi seru kita yang berikutnya.